Oh, yes, please. Satu, dua, tiga, tes mic. Oke, shalom. Kita mulakan ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur karena kita dapat bersama-sama untuk hadir beribadah. Terima kasih karena telah membuat pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik itu adalah hadir, datang, beribadah, dan setelah itu baru menguruskan hal-hal yang lain. Jadi kita memulakan ibadah kita. Coba lihat sebelah kiri kanan kamu. Ada yang kamu rasa baru jumpa? Kalau baru, katakan hai, shalom, selamat datang. Perlihatkanlah senyuman walaupun ada mas. Tapi tahu juga tuh kalau senyum, kalau ada mas, dia punya mata begini, dia bilang. Jadi semua ceria hari ini, puji Tuhan karena Tuhan sangat baik. Kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulakan dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Agung, yang selalu memberikan yang terbaik untuk kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Kami ingin memuji, meninggikan nama-Mu, menaikkan syukur kami. Kami ingin menyembah, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan puji-pujian, hormat syukur kami, yang kami naikkan dengan ucapan bibir, juga di dalam hati dan pikiran kami nyatakan kepadamu, kami angkat di hadapanmu, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa menerima setiap pujian, hormat daripada anak-anak-Mu. Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak dimuliakan. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pagi ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mengakui dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan,
suci dan dikuduskan. Sucikan kami daripada dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Sama ada dosa yang kami lakukan dalam sadar ataupun tidak sadar, pikiran, perkataan, perbuatan, segala sesuatu yang mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Ampuni kami, suci dan kuduskanlah kami. Layakkan kami untuk berada di hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, menikmati pemulihan, kesembuhan, menikmati kebersamaan kami bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Sebentar kami mau memulakan ibadah ini. Kami berdoa untuk setiap yang melayani Tuhan pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami memohon kiranya semua yang melayani hari ini dipakai Tuhan yang dengan luar biasa, diberikan urapan khusus, diberikan talenta khusus untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan masa dan tempat ini dalam tangan. Kiranya nama Tuhan sajalah yang diagungkan. Pelihara kami daripada roh-roh jahat yang mengganggukan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, dan masa seterusnya saya serahkan pada tim pujian. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita pada hari ini sama-sama berkumpul di rumah Tuhan, dan juga yang online kita dapat sama-sama memuji menyembah Tuhan pada hari ini dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan dengan hati yang sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita memuji Tuhan. Bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Kasih
bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan kami Dia, kita memuji Dia sebab Dia yang layak disembah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menunjukkan akan segalanya akan lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menunjukkan akan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menunjukkan akan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami mengalami hati yang bijaksana, agar semua rencana di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
agunglah karya-Mu Tuhan, dan besar setia-Mu. Pada pagi ini kami datang bersyukur dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan sebentar ini kami mau mempelajari firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan makanan rohani yang akan menjadi dasar yang teguh bagi kami, untuk kami terus menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai ahli di dalam masyarakat di negara ini pada ketika ini ya Tuhan. Juga Bapa, pada saat ini kami berdoa supaya ketika kami mempelajari firman, kami memiliki hati yang sentiasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran firman, sehingga apa saja benih firman Tuhan yang ditaburkan ke dalam hati kami akan tumbuh, berakar, dan berbuah berkali lipat hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bersama minggu yang ketiga, ahad yang ketiga pada tahun 2022, dan tema kita pada bulan ini adalah semakin membesar dan bijaksana. Semakin membesar dan bijaksana. Kalau dia api, nyalaannya semakin besar. Kalau dia bara api, semakin membara dan semakin panas, dan dapat meleburkan logam yang keras, dapat dileburkan untuk dia menjadi lebih murni. Jadi saudara dan saudari, 16 Januari 2022, selamat datang kepada yang first time, pertama kali bersama-sama di sini. Kita tadi saya perkenalan dengan dua orang dari Ranau, dari Keningau. So nanti lepas ini boleh sambung perkenalan, sebab kebetulan yang saudara Sin ini adalah anak kepada pastor yang juga adalah rekan lama. Angkelnya pun ada di sini juga, tidak di gereja lah, tapi di tempat lain, tapi di Tuaran. So saya gembira dapat nampak dia walaupun masih pakai mask. Nanti lepas ini jangan pulang terus. Pastikan kita berselfie dulu, kirim pada Bapak, ini kawan Bapak. Jadi bila anak kepada kawan itu sudah sebesar itu kan, artinya kita pun tahu lah diri ya. Itulah sebabnya baju saya pun baju orang tua juga lah. Kalau Brother Dennis nampak baju ini, dia mesti ingat kampung dia, ataupun ingat angkel-angkel dia di Long Ati. Enggak apa Brother Dennis? Ada yang pakai begini kan di sana kan? Ya, itu mesti golongan yang tua-tua itu kan? Oke, so puji Tuhan, sebab ada juga orang tua di sini. Oke, saudara-saudari, semakin tua dan semakin bijaksana. Begitulah, semakin. Oke, so saudara-saudari, shalom sekali lagi kepada Pastor Junia, Ryan, dan Bapak dia. Oke, kita terus pergi kepada bahagian ini karena ini sudah masuk minggu yang ketiga, dan tema ini sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu juga, dan kalau yang kebaktian malam minggu yang pertama. So ada nota ataupun ada slide yang sama yang akan saya gunakan, dan saya mulai dengan slide yang pertama. Coba tunjuk yang pertama itu dulu. So oke. Kita belum lagi kita masih lagi panas dengan tahun yang baru.
kalau saudara-saudari mendengar khotbah yang dikhotbahkan oleh Pastor Daud Tony tentang tahun ini, agak apa kita cakap agak mengingatkan kita lah untuk sangat berwaspada dan bersiap. Tapi bukan itu saja yang kita dengar, karena ada banyak juga khotbah dan perutusan tahun baru daripada para pemimpin seiman, pemimpin agama, pemimpin Kristen yang dapat kita rujuk dan itu pun menguatkan kita. Jadi kalau di gambar yang kita dapat lihat ini tentang tahun yang baru, dan pada 31 hari bulan yang lalu ketika ambang tahun baru dan hujung tahun 2021, poster ataupun lakaran yang ada di sebelah itu mengharapkan bahwa tahun baru ini, tahun 22 ini adalah tahun yang tidak menakutkan. Hopefully it will be kind, kata itu ibu yang ada di sana. Dan tahun ini tahun apa? Kata kalau menurut kalendernya tahun Tiger. Tahun Tiger itu kan yang dalam tim kan? Tidak tahu. Bukan itu, bukan yang dalam tim itu. Tiger. Orang kata kucing pun tiger juga. Jadi harap-harap kucing sajalah. Oke, saudara-saudari, kita beralih ke tahun 2022 dengan satu lompatan dari 2021. Next kita pergi dulu kepada ini. Ada yang saya dapat daripada satu kiriman, dan kalau ini pernah Anda baca ataupun pernah Anda share juga, maka lihat sekali lagi, renungkan sekali lagi tentang hal ini, tentang kiriman ini. Tahun 2022, begini apa yang dia tulis. My goal. Kiko, tengok ini Kiko. Macam Kiko pernah kirim ini kan Kiko, dalam status WhatsApp. Jadi my goal in 2022 is to accomplish the goals I set in 2021, which I should have done in 2020, because I made a promise in 2019, which I planned in 2018. Ini saya ambil daripada kiriman seseorang, dan ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres, belum beres, yang lalu, yang lama, belum lagi siap-siap, dan kita sudah menghadapi tahun yang baru. Dan tahun depan akan kita sambung lagi lah kan. My goal in 2023 is to accomplish the goal that I set in 2022. Jadi nanti sambung saja, sebab tidak pernah beres, tidak pernah settle, tidak pernah terselesaikan perkara ini. Jadi saudara dan saudari, kalau kita melihat angka 22, kita boleh lihat dia begini. Kalau dalam konteks tahun baru, memanglah tahun 22, kan tahun 2022. Tetapi dalam konteks azam yang baru, karena banyak azam kita yang tidak siap pada waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu, maka azam kita itu terpaksa jadi double. Yang dulu tidak siap, tambah tahun ini double. Jadi double itu dua, double. Sebab tidak siap yang dulu, jadi pastikan kita siap. Dari segi dalam konteks cabaran baru, dalam konteks cabaran yang baru, setiap tahun akan menjadi semakin mencabar.
dari segi kesehatan, dari segi percabaran hidup, pergumulan kita, tugas, beban, tanggung jawab akan bertambah-tambah. So dari dalam konteks cabaran baru kita dapat tuliskan dua itu sebagai ganda dua. Ganda dua bertambah, ganda dua sudah double, masih juga double lah ganda dua. Kalau matematik dua, kemudian angka yang kedua itu di atas sedikit dan lebih kecil hurufnya. Walau bagaimanapun saudara dan saudari, sebagai satu tindakan kita, anak-anak Tuhan, tindakannya adalah tindakan yang baru. Mari kita melihat angka 2 itu dengan ejaan yang baru, bukan lagi DUE tetapi DOE, doa. Tahun berapa ini? Tahun 2000, doa. Lebih banyak berdoa, lebih banyak menyerahkan kepada Tuhan, lebih banyak memikirkan yang dari Tuhan, lebih banyak memikirkan perkara-perkara yang di atas, kata Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada kita pada tahun ini, kepada kita sekarang. Next. Saya membaca ini di Google tentang satu kajian, satu artikel tentang apa yang mereka temui, dapatan daripada satu tinjauan di Amerika Serikat, USA. Kita tahu USA adalah sebuah negara yang didirikan oleh orang-orang percaya yang berhijrah ke sana bersama-sama dengan pencari peneroka dunia yang baru, mencari kekayaan, mencari kekayaan lah, dan mencari wilayah yang baru. Tetapi orang Kristen juga telah turut pergi ke sana dengan satu tekad untuk memenangkan seramai mungkin. Pertama-tama mereka memastikan orang yang pergi menyeberang ke Amerika ataupun ke tanah Amerika Utara itu supaya mereka bukan saja mencari kekayaan tetapi tetap terpelihara iman mereka. So, turut pergi ke Amerika itu adalah orang-orang yang percaya. So, negara itu didirikan di atas dasar orang yang percaya, atas dasar firman Tuhan ataupun karena amanat agung. Pada tahun lalu, ujung tahun lalu, bila tinjauan ini dibuat, mereka mendapati bahwa di negara itu 29% orang dewasa mengaku tidak ada pertalian dengan agama. Millennial leadership away from organized religion as pandemic test American faith. Jadi mereka mengaku 29% ataupun kita boleh katakan 30% daripada 10 orang, 3 akan mengaku kami tidak ada kena mengena dengan agama. Jangan kaitkan saya dengan agama. Jadi kalau dalam borang yang diisi itu nanti agama, kalau di Malaysia Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Sikh, lain-lain sila nyatakan. Jadi kalau di sana lain-lain pun tidak isi, apalagi Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu tidak diisi, lain-lain pun tidak diisi. Ataupun maklumat tentang agama ini sudah didilitkan, sudah ditiadakan daripada borang pengenalan diri. Karena itu para pemimpin agama, tidak kira apa agamanya di sana, pemimpin agama ini mengakui bahwa perlunya ada usaha dan tindakan yang berkesan untuk menjangkau masyarakat di sana. Kalau tahun ini 29% mengaku begini, dalam masa 10 tahun lagi mungkin 50%. Dan bayangkan pada 100 tahun yang akan datang, kalau trennya masih sama, mungkin 90% mengaku tidak ada agama. Siapa yang beragama akan dianiaya.
Mungkin begitu. Kemudian satu persoalannya ialah bagaimana untuk mengekalkan mereka yang masih bersama dengan agama. Kalau agama Kristen, bagaimana untuk mengekalkan mereka orang Kristen itu yang masih lagi mengaku beragama Kristen? Ini merujuk kepada kanak-kanak dan belia. Ketika Pastor Jim Yos berkhotbah tentang pelayanan di Papua New Guinea atau di Irian Jaya, dan cabarannya kepada masyarakat di Jakarta ialah, kanak-kanak jangan kamu manjakan, katanya, jangan manjakan kanak-kanak, jangan terlalu melindungi kanak-kanak itu daripada melayani. Maksudnya ialah bukan paksalah, tetapi berusahalah dengan sebaik mungkin melibatkan kanak-kanak dan belia dalam pelayanan. Jadi pada hari ini ada 2 murid tingkatan 1 yang bersama-sama dalam satu pelayanan di sana, Temburin. Pada tahun lalu mereka juga terlibat. Tahun sebelum itu pun mereka terlibat. Jadi yang ada di barisan sini pula pemusik kita, semua yang agak veteran sudah sedikit lah kan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Satu cabaran kepada belia ialah jangan hanya melihat, tetapi ambil bahagian bersama-sama. Seterusnya, kalau pada tahun lalu saya ada share tentang perkara ini, perjalananmu itu penting bagi Tuhan. Perkataanmu di sini mari kita lihat sebagai begini. Perjalanan saya secara pribadi, perjalanan kita secara pribadi pada tahun ini penting bagi Tuhan. Tetapi janganlah kita melihat hanya diri kita. Lihat juga perjalanan kita sebagai gereja. Perjalanan kita sebagai gereja, misalnya begini, perjalanan SID Pekantuaran penting bagi Tuhan. Demikian juga dengan gereja-gereja yang lain. Perjalananmu penting bagi Tuhan pada tahun ini dan pada tahun-tahun yang seterusnya. Yang pertama ialah kita mesti ingat bahwa Tuhan punya rancangan untuk ini, untuk kita, untuk saya secara pribadi, kita secara pribadi, dan untuk gereja ini secara khusus, secara umum kepada semua orang. Yang kedua ialah Tuhan bukan saja punya rancangan untuk kita, Tuhan juga mau supaya kita percaya penuh, sepenuhnya kepadanya. Sehingga dalam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6 dituliskan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap atau sepenuh hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah Dia dalam segala jalanmu. Dalam segala perjalanan kita, ingatlah Dia. Apa saja rancangan rencana kita? Apa perencanaan kita pada tahun ini? Apa perencanaan saya pada tahun ini? Apa perencanaan kita sebagai sebuah organisasi pada tahun ini? Ingatlah Dia dalam segala jalanmu. Seterusnya, yang ketiga, perjalananmu penting bagi Tuhan. Walau bagaimanapun, Tuhan mau kita laksanakan bahagian kita. Jangan hanya Tuhan yang melakukan, Tuhan katakan kamu ada bahagian kamu. Jalankan, laksanakan bahagianmu. Apa bahagianmu? Kata Lukas pasal 14 ayat 28 hingga 30, jika kamu ingin membina sebuah menara, dia akan terlebih dahulu duduk dan menganggarkan perbelanjaannya untuk memastikan dia mempunyai uang yang cukup untuk menyiapkan pembinaan itu. Apa yang dimaksudkan di sini ialah buatlah satu perancangan yang penuh dengan
ketelitian, perancangan strategik. Kalau di pejabat-pejabat dalam perancangan ini yang selalu disebut perancangan strategik. Ataupun kalau kita melihat Amsal pasal 27 ayat 23, ketahuilah dengan baik akan keadaan haiwanmu dan perhatikanlah kawanan ternakmu. Maksudnya laksanakan tugasmu. Kalau itu berkaitan dengan kebun, kalau berkaitan dengan ternakan. Kalau berkaitan dengan pekerjaan. Kalau berkaitan dengan bisnis, maka bisnis. Dan kalau dia berkaitan dengan tanggung jawab pelayanan kita, itu pun kita laksanakan menurut firman Tuhan itu. Yang keempat ialah sentiasa ingat untuk mengucap syukur. Dan ini adalah bahagian yang sangat penting dalam hal perjalananmu, penting bagi Tuhan. Kita penting bagi Tuhan. Pekerjaanmu penting bagi Tuhan. Perjalanan dan seluruh hal ehwal hidup kita penting bagi Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17, segala yang kamu katakan dan lakukan haruslah dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa kita Allah melaluinya dalam nama Yesus. Saudara dan saudari, itu tentang message tahun baru. Belum lagi khotbah. Sekarang kita pergi ke khotbah. Next. Temanya ialah semakin membesar dan bijaksana. Dan petikan yang saya ambil adalah daripada Lukas pasal 2 ayat 52 yang bunyinya adalah seperti berikut. Yesus semakin membesar dan bijaksana. Dia diredai Allah dan manusia. Terbiasa dengan satu lagi sebutan itu, redo. Dia diredai Allah dan manusia. Yesus semakin membesar dan bijaksana. Dalam ayat yang ke-80 pasal yang 1 Lukas, ayat yang hampir sama kita dapat baca. Anak itu, yaitu Yohanes Pembaptis, sepupu kepada Yesus, semakin membesar dan bertambah kuat rohnya. Oke, bertambah kuat rohnya. Physical bertambah besar, rohnya bertambah kuat. 1 Samuel pasal 2 ayat 26 pun hampir sama juga. Bunyinya seperti berikut. Samuel yang muda itu semakin besar. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Kita nampak keserupaan, sama kebersamaan ayat-ayat ini. Jadi kalau kita meringkaskannya, apa yang semakin ialah mereka semakin membesar secara fisikal. Disebutkan dalam khotbah pada minggu lalu oleh pastor tentang membesar dan juga satu hal ataupun beberapa perkara yang membantutkan pertumbuhan, pembesaran. Bijaksana, semakin bijaksana. Wiser, W-I-S-E-R, ataupun bertambah wisdom, bertambah hikmatnya, bijaksana. Yang ketiga dikatakan bertambah kuat. Apa yang bertambah kuat? Rohnya bertambah kuat. Mari kita tanya, adakah kita juga menguatkan ataupun memastikan anak-anak kita yang membesar di rumah atau di mana saja bertambah kuat rohnya? Ataupun kita bagaimana? Diredai Allah
atau diredai Tuhan dan disukai manusia. Disukai manusia. Maksud dia, apa saja yang diperbuatnya itu menyenangkan, membawa rahmat kepada sekeliling. Membawa rahmat, berkat, menjadi saluran berkat. Di mana kita berada, pastikan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Oke, inilah yang berkaitan dengan tema. Kita terus pergi kepada slide yang seterusnya. Oke, mari kita membaca Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga 18 tentang kebijaksanaan. Apa Alkitab kata? Apa Rasul Yakobus katakan tentang kebijaksanaan? Saya membawa kita untuk pembacaan ini dan sedikit saja ulasan tentang bahagian ini, karena saya tidak berniat untuk satu yang lama ataupun mendalam tentang hal ini, tapi dengan harapan supaya apabila kita membaca ini, firman Tuhan ini akan menyentuh hati kita dan pikiran kita. Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga 18. Adakah wujud dalam kalanganmu seorang yang bijak bestari? Sifat ini terbukti melalui kelakuan baik dan kebajikan yang diamalkan dengan rendah hati serta bijaksana. Akan tetapi, sekiranya kamu bersikap hasad dengki dan mementingkan diri, janganlah bermegah dengan kebijaksanaan itu atau menafikan yang benar. Kebijaksanaan demikian tidak berasal dari surga, tetapi dari dunia, tabiat manusia yang berdosa dan roh iblis. Sikap hasad dengki dan mementingkan diri akan menimbulkan kekacauan serta pelbagai kejahatan. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki kebijaksanaan yang berasal dari surga, maka dia bersifat murni, mencintai kedamaian, lemah lembut, dan ramah tamah. Dia juga bersikap belas kasihan, serta mengamalkan segala jenis perbuatan baik. Dia tidak bersikap berat sebelah, tidak munafik atau bertalam dua muka. Buah perbenaran ialah hasil daripada benih kedamaian yang disemaikan oleh orang yang mencintai kedamaian. Yakobus memperkenalkan kita satu maksud pengertian tentang kebijaksanaan. Jadi, apakah maksudnya semakin membesar dan bijaksana? Kalau menurut Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga 18, ternyata dia tidak berbicara tentang soal dapat 5E ataupun 10E ataupun pandai berkata-kata ataupun pandai mengikut ukuran yang biasa digunakan di sekolah atau oleh masyarakat, tetapi dia merujuk kepada apa yang dikatakan dalam ayat 13, 14 dan 13 dan 14. Oke, 13 dan 14 serta 17. Oke. Dan saya pulangkan ayat ini ataupun saya mengajak kita untuk kembali merenungkan ataupun memperdalamkan pengertian akan petikan ini pada sesi pribadi nanti. Sesi pribadi ini adalah sesi kita bersendirian dengan Tuhan ataupun dengan merujuk beberapa rujukan Bible study. Oke, mari kita teruskan tentang ini. Semakin membesar dan berkenan kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk melihat tema ini bukan tema pribadi, tetapi tema untuk gereja. Gereja yang komited dalam hubungan dengan Tuhan.
Committed datang daripada commit ataupun juga lanjutannya ialah komitmen yang bermaksud dedikasi, dedication, dan juga bermaksud obligation ataupun kewajiban, dedikasi dan kewajiban. So, apabila kita mengatakan bahwa kita committed dalam hubungan kita dengan Tuhan, ini adalah satu yang bersifat setia menunaikan tanggung jawab pribadi, setia merendahkan diri, atau juga kita mengatakan dengan lebih tepat merendahkan hati di hadapan Tuhan, sentiasa mendahulukan urusan Tuhan, sentiasa rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan. Kalau mau masuk gereja pada masa sekarang ini, di gereja yang besar dan jemaatnya besar, mereka terpaksa booking dapat masuk atau tidak ke gereja karena bilangan yang terhad, SOP menetapkan begitu. Oke, saudara-saudari, di tempat ini kita masih mampu memuatkan 50 hingga 60 orang. So, pada hari ini mungkin kita agak ramai kelihatannya, tetapi masih ada ruangan. Sentiasa rindu akan hadirat Tuhan. Dan sekiranya kita tidak dapat bersama-sama dalam pertemuan ibadah, pastikan Anda, kita tetap rindu akan hadirat Tuhan di mana sahaja kita berada. Ketika kita berada di rumah, peruntukan masa untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Hatinya tertuju kepada Tuhan, yaitu pemikirannya ditujukan kepada Tuhan, hal-hal yang berdosa ditinggalkan dan beralih serta meninggalkan dosa, dan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh pikiran committed dalam hubungan kepada Tuhan. Ini kita dapat baca dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 39 apabila Yesus berbicara tentang hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu. Dan hukum yang sama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, yang kedua, next. Dalam soal hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu ingat akan bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Ternyata ada lebih dari 10, dan di sini saya meletakkan 10 bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini semua adalah memerlukan satu komitmen. Hubungan kita dengan Tuhan sebagai anggota tubuh. Kita adalah anggota tubuh Kristus. So, sesama anggota tubuh, sesama anggota keluarga, kita dikatakan sebagai ahli keluarga Allah. Kita juga disebut sebagai pengantin perempuan, mempelai perempuan kepada Yesus sebagai pengantin lelaki. Dikatakan juga bahwa kita adalah carang, ranting, dan Yesus adalah pokok anggur. So, inilah bentuk-bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Kita dikatakan sebagai tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita adalah rakan sekerja Tuhan. Rakan sekerja Tuhan. Kita adalah domba, sementara Yesus adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Dan dombaku mengenal suaraku. Tapi kalau pencuri, dia datang pada waktu malam dan kerjanya hanya untuk mencuri. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah murid dan guru. So, jangan kita kurang ajar pada Yesus. Yesus itu guru, kita adalah murid. Tuan dan hamba, kita adalah hamba. Yesus itu Tuan, Tuhan itu adalah Tuan, bos. Jangan sambungku. Dan ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan
dia dibawa melihat satu cara ataupun ke bengkel membuat tembikar. So dari tanah liat. So kita adalah tanah liat, periuk, sementara Yesus Tuhan adalah pejunan ataupun tukang periuk. So hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti ini. Oke. Dan semua ini memerlukan komitmen supaya dia terjadi dengan sempurna. Next. Committed dalam hubungan sesama jemaat, saudara dan saudari, sesama jemaat, sesama anggota tubuh Kristus, kita hendaklah diikat dengan firman Tuhan. Dalam ikatan firman Tuhan yang sama, keyakinan kita sama, pengakuan iman rasuli kita juga sama, doa kita sama. Mengukuhkan ikatan keyakinan dalam iman dan pengajaran. Saudara dan saudari, mari kita tetap bertahan dalam ikatan persaudaraan ini. Ikatan persaudaraan kita bukanlah didirikan atas hanya kebersamaan ataupun hanya karena keperluan untuk beribadah. Tidak, dia lebih dari itu. Ikatan persaudaraan kita adalah atas dasar kita adalah ahli keluarga Allah dan kita adalah anggota-anggota yang berlainan dalam tubuh yang sama. Kalau engkau tangan, aku adalah kaki. Bukan yang kalau engkau semut merah, aku semut. Bukan itu. Sentiasa bersiap sedia memegang erat tangan yang sudah mula longgar. Saudara-saudari, ada di antara rekan-rekan kita yang mula longgar dan memerlukan sokongan. Kita ingat ini, mari jangan melupakan mereka yang mula hilang, mula tidak menjawab, mula tidak respon, yang mula sudah tidak kelihatan. Kita cari dalam kelompok sel, cari dalam grup WhatsApp, cari dalam grup kupi-kupi, cari dalam cara-cara yang bersesuaian. Dalam persekutuan bersama seperti Ibrani pasal 10 ayat 25. Oke, saudara-saudari, untuk ibadah, pertemuan sesama, perjamuan kudus, tindakan dan keputusan yang kita ambil bersama serta dalam persekutuan doa. Jangan ada yang tertinggal ataupun ketinggalan. Next. Saya sebenarnya ingin membawa kita melihat kepada Kolose pasal 3 ayat 8 hingga 17, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose supaya mereka ini mengamalkan satu model jemaat yang semakin membesar dan bijaksana dari segi mereka, dari segi hikmat, dari segi pengajaran, kerukunan, pembaharuan ataupun mereka sentiasa diperbaharui oleh pelayanan firman Tuhan dan persekutuan mereka dalam perbuatan yang dapat dilihat oleh mereka yang ada di sekeliling melalui kesaksian mereka ataupun amalan mereka, sukacita dan juga karena tenaga mereka. Saudara dan saudari, perkataan tenaga ini juga penting, yaitu biarlah kita menjadi tenaga yang positif kepada jemaat. Jangan menjadi tenaga yang negatif ataupun yang menghilangkan tenaga. Bring energy, kata Tuhan. Masukkan energi, tambahkan energi kepada gereja. Oke, so ada yang mengatakan kita senyum saja itu pun sudah merupakan satu energi kepada kawan-kawan. Kiriman-kiriman, dorongan-dorongan adalah satu bentuk tenaga, energi yang dapat membantu rekan-rekan. Saudara dan saudari, ambil masa untuk membaca Kolose pasal 3 ayat 8 hingga 17, karena itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Next. Yang ketiga ialah kita committed dalam hubungan dengan community kita. Kita berada di mana? Saya berada di Taman Sinar Jaya. Saya berada di Barus Jaya. Saya berada di Taman College Tuaran. Saya berada di mana? Saya berada di Kampung Dungang, di
di Dungun, di mana lagi ya, di Bundung, di Raun, di Labuaya, di Tambulugu, di mana lagi ya, di mana lagi, di mana kita berada. Seperti jemaat Tuhan yang pertama di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47, jemaat Tuhan di Yerusalem, mereka membawa berita penyelamatan, memenangkan jiwa bagi Yesus, bagi Kristus, menjalinkan hubungan dengan tetangga, dengan sesama jiran, pasukan. Ada tim bola, Willy adalah pemain bola dan dia ada tim dia sendiri. Pastikan jangan hanya menjadi bintang di sana, jadilah bintang yang bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Dia adalah seorang midfield, seorang penjaring ini. Berapa sudah jaringan tahun ini, Willy? Kita percaya bahwa dia bukan saja star, tetapi bright star. Kemuliaan bagi Tuhan dalam kerjaya kita. Mengusahakan jalinan muhibah, mengusahakan keamanan, kedamaian, dan keharmonian. Jangan bawa gaduh jiran kita. Ini bawa gaduh jiran susah. Jangan bergaduh dengan jiran-jiran. Walaupun anjing dia selalu pergi kacau kita punya tanaman. Usahakan keamanan, kedamaian, dan keharmonian. Jadilah ahli komuniti yang berfungsi di barisan hadapan. Ahli komuniti di barisan hadapan. Kalau ada gotong royong, ikut. Kalau PIBJ, hadirlah musyawarah PIBJ. Kalau karena lantik jadi setiausaha, ambil saja. Karena bila lagi orang yang seiman berada di tempat itu. Nanti Cigu Roja kalau panggil saya musyawarah PIBJ. Kalau tahun lalu GM saja kan, tahun ini masih GM itu mungkin kan, kemungkinan masih GM. Kalau GM saja paling saya akan jawab setuju saja. Menjadi ahli komuniti yang berfungsi di barisan hadapan. Saudara-saudari, kita pergi ke bahagian yang terakhir. NECF ketika dalam statementnya, dalam berita, mereka menuliskan begini: ajakan mendesak untuk berdoa dan berpuasa untuk negara kita. Karena ini mereka tulis, ini dinyatakan karena mereka dapat melihat keperluan, dan karena kita sedang melalui krisis. Ada banyak krisis yang sedang terjadi dalam negara kita, yang dapat kita baca, yang dapat kita dengar desas-desusnya macam-macam, dan itu semua adalah krisis. Tetapi krisis ini juga akan memberikan peluang untuk menjadi lebih baik. Maka orang Kristen, seruan kita ialah agar pencurahan Roh Kudus ke atas negara kita yang melindungi, menyembuhkan, dan memulihkan. Inilah dorongan daripada National Evangelical Christian Fellowship untuk kita semua. Pencurahan Roh Kudus-Mu ke atas negara kami, melindungi dan menyembuhkan dan memulihkan kami, ya Bapa. Akhir sekali, yang terakhir, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, sebagai gereja, marilah kita menggulurkan kasih Allah, terutamanya kepada golongan yang kurang bernasib baik, seperti OKU, seperti pendatang. Ini pendatang kita sangat layanan kita kepada pendatang penuh dengan prasangka. Mencuri, jahat itu. Banyak Saudara-saudari, tahukah kita juga adalah pendatang dalam dunia ini? Ajakan untuk kita
seperti dalam Yakobus pasal 1 ayat 27, untuk menghulurkan kasih Allah kepada mereka yang tersisih. Mereka yang tersisih ini yang kadang-kadang dipanggil sebagai sampah masyarakat. Saudara dan saudari, inilah komitmen kita, tanggung jawab dan obligasi kasih kita kepada community. Dan itulah peranan gereja yang semakin membesar dan bijaksana. Mari kita berdiam diri, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kami boleh bersama-sama dalam pertemuan ibadah, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama dalam persekutuan ini, dan juga bersama-sama dalam pembelajaran firman Tuhan yang menegur kami, yang mengajar juga kami, yang mengingatkan kami, supaya kami semakin membesar dan bijaksana, sehingga kami boleh berfungsi semaksimumnya untuk community, tapi juga untuk sesama kami, dan lebih-lebih lagi kepada Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai anggota sesama kami, dan dimanapun kami berada, Tuhan teguhkan dan kuatkan kami, sehingga kami diridai Tuhan dan disukai oleh manusia, dan kami membawa berkat, menjadi saluran berkat damai sejahtera untuk mereka yang ada di sekitar kami, ataupun mereka yang berada di bawah jagaan kami atau dalam lingkungan kami, kepada mereka yang tersisih, kepada mereka yang terlantar, kepada mereka yang terbiar ataupun yang dipinggirkan oleh masyarakat. Kami berdoa supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, agar dapat mendekati dan membawa berita kabar baik untuk mereka. Ajar kami untuk melakukan ini dengan setia, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa semuanya ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Puji Tuhan untuk pendengaran kita kepada firman Tuhan pagi ini. Terima kasih karena mendengar dengan sungguh, dan biar Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita untuk kita dapat mengerti akan firman Tuhan.
kita bersedia untuk memberikan uang persembahan dan juga persepuluhan kepada perbendaharaan Tuhan. Kita ada 3 kotak di dalam meja ini, tabung penginjilan, pembangunan, persepuluhan dan persembahan kasih. Jadi mari kita bersedia untuk memberi, dan saya akan bawa jemaat sekalian di dalam doa kedengaran. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus. Waktu ini Tuhan, kami mau menyediakan diri kami untuk memberi uang persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, biar setiap hati kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini dan minggu yang seterusnya, dalam setiap segi, baik kesehatan keluarga, baik pekerjaan kami, baik segala usaha yang kami lakukan, perniagaan, bisnis keluarga dan sebagainya. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin dan memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk uang persembahan dan persepuluhan yang kami berikan kepada Tuhan, supaya itu menjadi satu alat Tuhan untuk kami dapat melakukan pelayanan dan pekerjaan di dalam sidang ini. Juga hamba Tuhan yang Kau pakai untuk menguruskannya, Tuhan berkati dia, beri hikmat untuk dapat menguruskan dengan bijaksana keuangan ini untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di dalam sidang ini. Setiap jemaat dipimpin untuk memberi, dan yang pokok kurangan Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kecukupan kepada mereka dan merahmati mereka sepanjang waktu. Kami memberi uang persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan untuk setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Baik, secara tertib bermula pada sebelah kanan saya dulu, kemudian baru sebelah kiri. Oke, silakan. Sementara jemaat memberi uang persembahan dan persepuluhan, saya akan memberikan beberapa pengumuman gereja. Kita ada aktiviti sepanjang minggu ini, seperti hari Isnin adalah persekutuan doa khas COVID-19. Nah, ini kita sudah anjurkan selama setahun ini, dan antara fokus doa ini ialah untuk berdoa bagi meminta supaya Tuhan memperkenankan kita untuk dapat membendung segala usaha apapun tindakan untuk COVID-19 ini dipunahkan dengan luar biasa di atas bumi kita. Dan dengan satu keyakinan kita bahwa pemeliharaan Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepada Dia, itu fokus utama kita. Dan kita mengalu-alukan untuk jemaat dapat mengikutinya atas talian melalui Google Meet pada jam 8 malam pada hari Isnin. Hari Selasa dan hari Rabu kita beri waktu untuk bersama keluarga, di mana kita ada mengadakan mezbah doa keluarga. Di dalam mezbah doa keluarga ini, jemaat boleh bersekutu dengan keluarga. Ada satu buku yang telah dibeli oleh jemaat sendiri untuk dapat digunakan dalam persekutuan tersebut. Dan itu tertaluk kepada jemaat semada memberi atau mengadakannya pada hari Selasa ataupun hari Rabu. Ya. Dan kadang-kadang kalau hari Rabu ada aktiviti gereja, ada musyawarah atas talian, itu kita boleh batalkan persekutuan atau mengadakannya sehari sebelum. Oke, hari Kamis, hari 4 kita ada persekutuan doa syafaat. Persekutuan doa syafaat ini kita bersama-sama bersyafaat kepada Tuhan di dalam doa untuk bukan saja untuk gereja kita, tapi untuk kawasan SIB
juga untuk global dan juga untuk pelayanan organisasi Kristen di seluruh dunia. Jadi doa itu diadakan pada pukul 8 malam, itu pun secara atas talian juga. Jadi kepada jemaat kita beri link pautan untuk kita dapat mengikutinya, supaya biarpun dalam keadaan apa itu kalau mood mute ya, ataupun mood tidak memasang kamera pun Anda boleh mengikuti supaya kebersamaan kita itu ada ya. Jadi gereja ini mendorong supaya setiap jemaat adalah jemaat yang berdoa. Haleluya. Baik. Hari Kamis pula kita ada persekutuan kelompok sel. Kita ada kelompok sel Maranatha, Haleluya, Hosana, dan Immanuel. Ada 4 kelompok sel. Dan kalau Anda berada di area-area Bandar, itu kelompok apa sudah itu ya? Apa itu? Hosana Ibu? Hosana kan? Yes. Kalau kelompok sebelah pantai-pantai itu kelompok Immanuel. Kalau di pertengahan-pertengahan itu kelompok Haleluya. Yang Maranatha itu di pedalaman-pedalaman, area Batangan dan sebagainya. Jadi kita dapat kelompok sel. Jadi untuk kelompok sel saya mempersilahkan mereka untuk berdiri dulu. Kalau ketua sel Maranatha Deacon Nesius, itu dia, cari dia. Yes, haleluya. Kelompok sel Immanuel, ini nanti saya. Kelompok sel Haleluya, mana? Haleluya, yes, Deacon James ada di belakang, dan kelompok sel Hosana ada di Kejumri di sini. Jadi kalau ARC Haleluya, Hosana, ARC berapa hai bro? Yes. ARC itu orang. Nanti kita berkenalan dengan mereka. Oke, hari itu hari Jumat. Hari Sabtu adalah latihan untuk pelayanan musik, kebaktian ibadah hari Minggu. Jadi jemaat yang ada kemahiran untuk bermain musik, sila datang hari ini untuk dapat memenuhi kelengkapan musik yang ada. Oke. Jadi ada kekosongan. Jadi kalau Anda dapat dihubungi, sila datang untuk latihan hari ini, apabila. Oke. Supaya instrumen kita dapat dipenuhi, dapat digunakan sebaik mungkin beribadah kita. Hari Minggu kita ada kebaktian seperti hari ini jam 9 pagi, dan juga kebaktian sidang malam, sesi malam pukul 7.45 malam. Yang itu kita akan adakan setiap hari Ahad. Baik, itu untuk maklumat kita untuk activity kepada jemaat yang sudah lama, yang sudah reguler, dan jemaat yang baru pertama kali bersama kita. Mari kita berkenalan dengan mereka dulu. Untuk sorry, nanti salah ijab. Oke. Saudara kita Saint Fabian Sius, kakak tuh. Ini dia. Oke, kita yang bermuruh kepada dia. Dia seorang bangsa dusun, masih bujang, habis dia ada senarai nama nih. Asalnya kampung Labak Baru, Peninggal. Saya pun baru tahu hari ini. Ada ini nama. Esabi Labak Baru. Dia tinggal di Talipo. Dan dia dapat, bagus juga di Google ya. Dia boleh jumpai di gereja kita di sini. Puji Tuhan, jika Anda jemaat yang pertama kali beribadah di sini, sila datang lagi minggu depan. Yang kedua, ini tiada juga nama istri, nama anak, maksudnya Cik Seliska Pilih. Oke, ini dia. Yes. Dia orang dusun. Dia punya kampung asal dari Ranau dan SIB Kampung Matang. Ada orang
Rano di sini. Ada. Ada. Oke. Dia tinggal di ARC Tuaran. Cari Jika Jumri untuk kelompok sel Telipuk Abikan Jemis. Yes. So untuk kamu dua yang pertama kali, terima kasih karena memilih SRB Pakantuaran. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dan nanti kalau kebaktian ya, dan jadwal seperti yang kita sudah berikan, ya teruskan. Iya. Dan kita akan kasih masuk kamu dalam senarai penerima info-info gereja ini, ya. Dan terima kasih karena memilih SRB Pakantuaran sekali lagi. Ada lagi yang baru yang tidak disebut nama sini, tidak diperkenalkan. Semua lama. Yes. Puji Tuhan, Anda lama di sini. Oke, itu berkaitan dengan aktiviti mingguan. Selepas ibadah ini kita ada latihan untuk pujian, sesi bersama tim pujian dan penyembahan, untuk yang bermain musik, untuk yang pujian penyembahan, supaya kita ada pertemuan sekitar 4 kali ya selepas ini. Dan diharapkan nanti pada pertemuan itu kalau ada perkongsian dan pertanyaan boleh merujuk nanti selepas ibadah ini. Oke. Dan pulang. Alright, oke. Ada buku pedoman di sebelah kiri saya. Masih ada beberapa dan kasih tinggal untuk Bro Denis 1. Nanti dia sudah bayar itu. 1, 2. Masih ada beberapa buku di sini dengan harga 6 ringgit. 6 ringgit, dan boleh dapatkannya di sini sebagai satu pedoman harian kita. Dengan membaca buku ini, dengan juga berujuk kepada Alkitab juga, boleh dapatkan di meja depan sini. Itu yang kedua. Ketiga, Aisyah Hunter. Yes. Ya, terima kasih untuk beribadah pada pagi ini. Di atas kalian kita ada 13 orang yang mengikuti, dan kalau ibadah kita malam ini ada juga pada 7.45 malam, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan, dan kita akan bersurai sebentar. Terima kasih karena beribadah dan Tuhan memberkati. Untuk menutup persokotan kita ini, saya sebut Pastor Ladius untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih dengan Patrick. Oke, ada tambahan sedikit. Sabtu ini ada misuarat pimpin pujian semua, tim pujian penyembahan, silakan datang. Nanti saya akan info di sana siapa-siapa nama-nama yang harus datang. Nanti kamu cek sejak nanti di pujian penyembahan itu. Jumat ini kita ada misuarat untuk ketua-ketua kelompok sel. Jadi ketua-ketua kelompok sel yang sudah berdiri tadi, silakan datang tanpa gagal. Oke. Jumat dan Sabtu. Ingat, Sabtu kita mulai jam 7 untuk misuarat pujian penyembahan, dan untuk ketua-ketua kelompok sel hari Jumat kita mulai jam 8. Lambat sedikit. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik. Kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah dapat bersama-sama untuk hadir beribadah. Kami mengucap syukur karena semua kami menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan dan juga puji-pujian. Sebentar kami akan pulang. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai semua anak-anak-Mu, pelihara mereka sepanjang minggu hadapan. Tuhan pimpin, jauhi mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Terpuji Engkau Tuhan. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajah-Nya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Ambil. Ada. Ambil.